Nah itu kenapa kok demikian? Karena saya sendiri pada waktu pengalaman saya mendesain kayak gitu ya, termasuk mendesain suatu trail hutan kayak gitu ya. Banyak kan saya sendiri itu menggunakan subjectivity gitu ya. Saya sebagai landscape designer itu subjektif. Oh, di sini pasti bagus nih ya. Nah, tapi memang itu jam terbang ya. Jam terbang sebagai landscape arsitek itu sangat menentukan. Nah, tapi kita bisa juga melakukan pendekatan berbeda. Ya. Melakukan pendekatan gimana sih dari perspektif pengunjung, ya. Dari perspektif responden. Nah, itu kita bisa lakukan ya. Karena kalau misalnya seperti itu kita butuh bukti otentik ya. Ya, ini foto untuk mewakili objek yang dilihat dan disukai. Catatan. Nah, ini catatan. Mengapa menyukai view tersebut? Dan informasi geografis. Di mana view tersebut dilihat? Ya. Nah, itu yang mendasari, dan saya mencoba mencari-cari literatur. Saya menemukan visitors employed photography, ya. Awalnya hanya visitor employed photography, tapi untuk mengetahui di mana lokasinya, maka kita perlu GPS tracking. Nah, itu. Nah, mengenai visitor employed photography sendiri, ini dikemukakan pertama kali oleh Gabriel J. Sherm tahun 1970-an. Nah, ceritanya Sherm ini mengajak sekelompok orang untuk ke sebuah taman nasional di Amerika Serikat, ya. Kemudian dia meminta fotolah objek atau pemandangan yang menarik, gitu ya. Nah, itu dalam mereka memotret, mereka juga harus mencatat kenapa, gitu ya. Nah, VEP ini adalah metode untuk mengidentifikasi preferensi manusia terhadap suatu lanskap melalui foto yang diambil oleh responden secara langsung di lapangan. Jadi ada pengamatan dan ada pengalaman langsung. Pendekatan ini berbeda kalau misalnya kita menggunakan scenic beauty estimation. Kalau scenic beauty estimation, maka si researcher datang ke hutan ini ya, kemudian dia ngambil sampel foto, misalnya per berapa meter ya, atau per berapa kilometer ambil foto, kemudian atau di titik-titik yang menarik menurut si peneliti, kemudian dicobakan pada responden. Nah, tapi kalau ini VIP tidak, justru yang subjek, yang pengambil data ya, ini adalah responden. Ya, mereka langsung ngambil data di lapangan, dan itu kita nggak boleh memberi influence. Ya. Nah, saya mengambil lokasi di hutan lindung Bukit Kucing ya, di Kepulauan Riau. Kebetulan pada waktu sebelum berangkat ke Jepang itu, saya datang ke hutan ini untuk mendesain satu dua set elemen ya di situ ya. Kemudian terus pada waktu S3 dicari data tapak yang ada datanya, ya yang saya miliki ya hutan lindung Bukit Kucing ini ya, dan alhamdulillah itu disetujui, boleh ya. Asalkan nanti ada novelty gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya datang ke sini. Ini adalah hutan lindung Bukit Kucing di tengah-tengah kota Tanjung Pinang. Kurang lebih posisinya sama kayak Bogor gitu ya, di tengah-tengah, tapi ini di tengahnya agak elevasinya agak tinggi gitu ya. Nah, ini di tengah-tengah kota Tanjung Pinang, luasnya 54 hektar. Nah, di sini start and finish-nya, dan ini adalah track yang harus dilalui oleh responden sejauh 2.682 meter
atau 2,6 kilo ya. Nah, kalau misalnya berjalan-jalan normal itu mengambil menempuh waktu kurang lebih 1 jam 30 menit dan arahnya ini counterclockwise gitu ya. Nah, respondennya ini karena ini adalah hutan lindung untuk pendidikan, maka saya mencari responden mahasiswa di Tanjung Pinang ini ya. Nah, itu ada 69 orang, tapi yang eligible hanya 63 orang karena alatnya itu ada masalah. Nah, untuk mengajak orang jalan-jalan itu kita tidak bisa 69 orang langsung jebret datang ke lapangan. Ya. Oh. Jadi saya pisah menjadi beberapa hari gitu ya. Karena kalau misalnya jebret datang semua langsung ke lapangan, jadinya crowded malah saling influence nanti. Nah, kurang lebih ini visitor employed fotografi itu seperti ini ya, kalau kita ilustrasikan. Jadi responden datang ke lapangan, ambil foto. Ya. Ambil foto. Nah, GPS tracking sendiri, ini metode yang berbeda. Kalau yang dikemukakan JC Serem tadi itu, Gabriel J. Serem itu, hanya visitor employed fotografi saja. Tapi di mana lokasi dia itu untuk melihat, si responden ini melihat, ini nggak begitu dibahas sama dia, tapi lebih ke isi fotonya. Nah, tapi kita kan sebagai landscape arsitek perlu tahu ya, di mana sih lokasi yang melihat pemandangan yang menarik itu. Makanya kita pakai GPS ya, GPS logger. Dan setiap responden itu kita pasangi GPS logger ini. Nah, kemudian waktunya itu di-match-kan. Nah, kemudian geotag footage-nya itu jadi data buat analisis dan JPX datanya juga jadi data buat analisis. Dan juga catatannya juga jadi data buat analisis nanti. Aduh, ini. Nah, ini peralatannya ya. Jadi si GPS logger itu digantung di setiap ini ya saku sabuk pinggangnya respondennya atau tas gitu ya. Dan mereka diminta bawa kamera, boleh kameranya pakai HP juga boleh. Ya. Nah, kemudian ini GPS logger ini akan mencatat posisi geografis dari alat ini per 1 detik. Jadi 1 detik itu dicatat terus. Nah, kemudian kita juga perlu petunjuk dan juga kuesioner. Ini di halaman selanjutnya itu adalah kuesionernya ini. Untuk menanyakan alasan-alasan dan sebagainya itu apa yang menarik, catatan lah istilahnya. Nah, tapi ini juga bisa di replace ya alat ini dengan aplikasi Locus Map. Saya pakai Locus Map. Ada juga pakai Mapillary juga bisa. Mapillary boleh, Locus Map boleh. Ya. Dan di Locus Map ini GPS-nya ya dari si Android itu. Ya. Kameranya juga bisa ngambil dari sini, dari Locus Map ini. Dan bisa langsung datanya all in one itu ada di Locus Map dan bisa ditransfer langsung ke kita. Tapi kalau misalnya seperti ini kita harus download di lapangan juga harus ada sesi kurang lebih 1 jam untuk download data dan foto ya. Jadi kalau misalnya pakai Locus Map ini lebih mudah. Nah, ini data yang diperoleh, ini ada data foto, catatan tracking GPS. Nah, tapi saya di sini yang catatan tidak saya jelaskan, hanya foto dan tracking GPS ya. Saya menjelaskan sekilas ini. Nah, ini adalah data foto. Nah, jumlah foto yang dihimpun itu banyak ya. Yang challengeful itu adalah bagaimana menentukan apa isi fotonya itu. Nah, cara menentukan apa isi fotonya, kita bisa mengkategorikan foto melalui workshop. Kita undang, baik yang kita undang ke lapangan itu boleh, maupun yang expert seperti landscape arsitek juga boleh, atau mahasiswa landscape juga boleh ya. Kita undang workshop yang punya background landscape. Nah, kemudian kita minta untuk mengkelompokkan foto tersebut ya.
Nah, tapi juga bisa kita menggunakan aplikasi Google API. Nah, ini saya lupa untuk membukakan ini ya. Ini nanti kalau misalnya ada yang bertanya cara mengoperasikan ini bisa saya tunjukkan nanti. Ini online ya, jadi kita tinggal masukkan foto tersebut ke Google API, Vision namanya. Nah, itu kemudian akan muncul tema-temanya dari foto tersebut. Ini prinsipnya adalah Google kan punya banyak foto ya, ribuan big data di foto itu. Nah, kemudian dengan Google Cloud Vision API ini foto yang kita masukkan itu temanya apa ya, yang relevan. Misalnya contoh foto ini relevan dengan nature 95%, sport venue 90%, dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi dasar untuk pengelompokan juga. Nah, saat ini saya sedang penelitian mengenai foto ini ya, VIP di salah satu hutan ya, yaitu dengan menggunakan Google Vision API ini ya, untuk pengelompokannya. Nah, ini contoh foto ya yang diambil oleh responden ya. Kalau boleh saya berpindah ke ini. Nah, kelihatan barangkali ya. Kelihatan ini ininya. Ya, thumbnail-nya kelihatan. Thumbnail-nya ya, betul Mas. Nah, jadi ini foto dari responden, ini bebas ini. Mereka memilih objek yang menarik. Nah, ternyata dari kacamata pengunjung itu banyak hal yang kita itu nggak sangka gitu ya. Contoh nih, saya sendiri sebagai landscape architect melihat contoh ini grass ya, ini saya sendiri ada di situ, saya grassland gitu ya. Nah, tapi foto mengenai ini yang terkait sama ini namanya bunganya dari rumput dari rerumputan ini ya. Ini objek yang menarik ya. Banyak yang capture ini juga. Kemudian juga tanaman kantung semar. Ini ada juga yang mengcapture tanaman kantung semar. Nah, itu saya ada di sini ya. Ini yaitu kita perlu kategorisasi nanti. Dan ada juga yang selfie, ada macam-macam lah. Nah, itu ini jumlahnya 2.200 foto ya. Dari 63 orang ini 2.200 foto. Ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus rename ya, merename ini sesuai dengan nomor GPS, kemudian terus nama orangnya dan juga nama depan orangnya dan juga nama filenya ya, kita perlu rename. Oke, maaf ini sampai ya, kurang lebih kalau misalnya ini kan jadi ya kategorisasikan jadi seperti ini ya. Jadi mereka mengambil kelompok pepohonan, kemudian mengambil opening grassland, bahkan bagian-bagian dari tanaman juga mereka lebih jeli ya, dan juga animal ya, serangga kayak gitu. Kemudian koridor, bentuknya koridor dan bentuknya seperti air ya, badan air, dan man-made structures, dan juga panorama kota gitu ya. Nah, ini data yang kita dapat dari responden. Nah, ada juga data GPS. Nah, data GPS ini kita gabungkan gitu ya, antara data time-nya foto itu kan punya waktu pengambilan, dan time-nya dari GPS. Nah, itu kita gabungkan, kemudian muncullah ini titik-titik pengambilan foto. Nah, secara sekilas memang kita lihat, wah di sini nih banyak nih fotonya.
Nah, tapi kita harus buktikan secara apakah benar secara analisis spasial itu apakah benar di sini atau enggak ya. Kita perlu menggunakan hotspot analisis. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa di sinilah ini kita bisa mendeteksi di mana orang banyak mengambil foto dari foto-foto yang menarik gitu. Nah, kalau misalnya kita zoom in ya, ada foto titik itu dari GPS itu ada data GPS tracking dan ada data titik foto ya. Ada dua macam data kalau kita di GIS ini. Nah, jalurnya kan sudah ditetapkan. Maka saya memproyeksikan si titik itu ke jalur ini. Nah, jalur itu kemudian saya bagi menjadi per 5 meter segmen. Nah, dalam 5 meter segmen, berapa jumlah foto yang paling dekat dalam segmen tersebut, itu yang saya catat, counting. Ya. Artinya kalau misalnya di sini ada di segmen ini ya, ini ada berapa foto ini ya, banyak ya, lebih banyak dari sini. Itu akan ketahuan berapa banyak foto di setiap segmennya ini ya. Itu yang kemudian kita hotspot analysis. Nah, kurang lebih ini hasilnya dari hotspot analysis itu ya. Artinya ini, ya sebentar nggak? Ya, bentar ya. Ini adalah hotspot analysis. Nah, artinya di bagian yang merah ini signifikan lebih tinggi daripada tempat yang lain. Jumlah foto yang diambil. Nah, ini kita menganalisisnya menggunakan ArcGIS di tempat yang merah-merah, di segmen yang merah. Ini signifikan lebih tinggi daripada yang non-hotspot. Kemudian, apa isinya kurang lebih? Kalau misalnya kita lihat apa isinya kurang lebih di sini ya. Ini yang banyak diambil dari man-made structures dan kolam ini ya. Kemudian di bagian ini adalah rumput. Bagian ini adalah panorama kota. Di bagian ini adalah bunga dari pohon kecerutan Spathodea itu ya. Kemudian di sini ini ada gazebo dan ada prasasti ini ya. Prasasti dari penghijauan dari hutan ini. Dan di sini juga ada tanaman. Kalau tanaman pohon itu yang banyak diambil itu yang memiliki karakteristik khusus seperti melaleuca ini kayu putih ya yang batangnya itu terkelupas gitu ya. Nah, sementara yang lain bukan berarti ini nggak ada foto. Di sini ada foto, tapi ininya tidak begitu tidak sebanyak di tempat yang lebih biru ini ya, yang lebih signifikan ini. Nah, kalau misalnya kita lihat satu hutan, memang isinya hijau dan sebenarnya user ini mencoba mencari sesuatu yang unik gitu ya. Ya, buat mereka itu sesuatu yang unik gitu ya. Nah, itu di antara sekian banyak pohon, itu pohon-pohon dengan karakteristik tertentu ini yang ini. Kemudian ada juga data GPS tracking. Nah, data GPS tracking ini jauh lebih banyak lagi nih. Ya. Ini total poinnya itu ada 335.570 poin. Nah, ingat tadi setiap titik itu menunjukkan bahwa dia itu 1 detik. 1 detik ya tiap titik. Jadi 1 titiknya ini mewakili 1 detik dari 63 responden ya. Nah, ini banyak sekali ininya. Nah, saya mencoba melihat segmen ya tadi ya. Saya membagi menjadi sekitar 530-an segmen. Dan di segmen ke 200 antara 271 sampai 291 ini data yang biru ini adalah jumlah jumlah titik paling banyak biru. Nah, ini sangat tinggi. Jadi setelah ini adalah data slope ya, slope-nya. Jadi mulai dari jalan dia naik, kemudian terus turun, terusnya naik, lagi naik, turun, naik lagi. Nah, setelah dia responden itu berjalan kurang lebih 1 kiloan ya, 1 kilometeran. Nah, itu 1,33 kilometer. Mereka berhenti ya. Berhenti. Nah, itu plus mengapa mereka berhenti ya karena ada pemandangan menarik dan juga
ada gazebo ini. Mereka berhenti lama ya, yang paling tinggi daripada yang lain, 7,9 menit. Nah, tapi yang paling menarik bagian ini. Di bagian ini nggak ada gazebonya. Ya. Di bagian ini nggak ada gazebo, itu hanya ada di sini, dan di sini. Nah, bagian ini nggak ada gazebonya. Nah, dan slope-nya juga menanjak. Jadi kalau misalnya kita dalam satu trail wisata ya, wisata hutan, nah itu di titik-titik inilah kita perlu memberikan apa ya, semacam seperti tempat untuk beristirahat sementara. Termasuk juga di bagian akhirnya di sini. Ini hampir di persimpangan. Ini mereka melihat ada persimpangan, ya mereka ini balik lagi ke finish apa enggak ini ya, jadi masih menunggu kawan juga. Nah ini tapi yang paling penting, yang paling menarik ini kondisi slope yang menanjak ini ya di sini, dan itu tidak ada tempat duduk. Nah ini jadi apa ya, jadi masukan ya, kalau misalnya kita penambahan fasilitas ini kita bisa jadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya disimulasikan seperti ini ya, ini adalah landformnya ya, ini adalah titik yang paling tingginya. Nah, setelah ini yang paling rendah, kemudian terus naik, mereka itu apa ya, istirahat, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian naik. Nah ini yang terjadi. Mereka duduk di sini. Nah, kita sebenarnya perlu di sini untuk menambah fasilitas. Dan di sini di persimpangan ya, karena ini hutan masih belum ada petunjuk arahnya. Petunjuk arahnya tidak ada. Ya, maka seperti signage apa sebagainya itu perlu di sini ya. Penunjuk. Ya. Kemudian penelitian saya ini alhamdulillah dengan penelitian ini kemarin tahun 2018 dan 2019 saya punya kesempatan untuk sharing ilmu ke November 2018 ke Warsaw University of Life Science, Department of Landscape Art. Nah, ini adalah Maciek ya, ini ya, peneliti ya, yang sama penelitian sama saya. Dia menggunakan GPS tracking juga. Nah, diundang ke Polandia, ternyata dia mau tanya satu, kenapa kok saya basisnya titik? Dia basisnya adalah garis. Ya. Nah, akhirnya ya udah, kalau ingin tahu, ayo kita susuri satu jalur gitu ya, kayak sungai gitu. Nah, kemudian saya nanya sama dia, di mana sekarang kalau misalnya pakai metode Anda, di mana orang banyak berhenti? Di mana orang banyak berhenti gitu. Nggak tahu gitu. Tapi jalur ini yang paling banyak dipilih ya kan, basisnya line gitu. Nah, maka dari itu terjadi diskusi yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah kita saling mengisi gitu ya. Jadi diskusi, dan juga saya mengajari mahasiswa di situ bagaimana cara menggunakan GPS tracking pakai Locus Map ini ya. Nah, kemudian sebagai feedback saya belajar sama dia. Nah, saya sudah sharing mengenai metode saya pakai titik ini ya, basisnya. Nah, sekarang Anda apa? Nah, ternyata saya dibawa ke labnya itu, dia sudah ini penelitiannya pakai ini ya, untuk mengetahui feeling, persepsi manusia. Dia pakai ini alat untuk mendeteksi gamma ya, sinar gamma dan alfa, gamma, beta itu ya. Jadi kalau misalnya dengan sensor ini dapat record bagaimana human feeling, apakah dia senang apa enggak gitu. Nah, ini masukan ya buat saya juga ya. Kalau mereka memang ada mata kuliahnya landscape psychology. Nah, ini pakai ini, seperti ini nih. Saya kira ini satu yang menarik kalau misalnya kita suatu hari nanti lakukan di Indonesia itu ya. Jadi untuk mendeteksi human feeling, senang, tidak, takut, ya, dan sebagainya. Nah, ini saya tahun 2019 sharing ke University of Zagreb. Kalau yang Zagreb ini mulai dari kalau di Polandia sudah tahu basicnya, mereka juga penelitiannya. Nah, kalau yang Zagreb mereka belajar mengenai GPS tracking dan ekspor ke GIS dan AutoCAD ini ya. Nah, ini alhamdulillah saya masukkan ke kalendernya mereka ini, maka ya senang sekali. Ini mohon maaf, ini di belakang anak saya sudah ayah-ayah, ini mohon maaf.
barangkali kedengaran, dia baru tidur, baru kebangun, saya lagi ini. Nah, kemudian di mana posisi VP dan GPS tracking ini ada di sini ya, di bagian analisisnya. Ya, dan hasilnya, ya hasil dari GPS tracking ini yang kita highlight dengan hasilnya seperti hotspot dan sebagainya, ini sebenarnya masukan buat konsep nih ya, di mana posisi orang bisa melihat pemandangan menarik dan di mana orang butuh istirahat kayak gitu ya. Ini bisa jadi masukan untuk konsep nanti. Intinya adalah VR model dan VEP plus GPS ini adalah metode untuk analisis ya. Nah, VR model ini analisis hasil desain dan VEP dan GPS tracking ini analisis preferensi dan perilaku user. Nah, pada dasarnya pengaplikasian komputer diperlukan dalam setiap tahapan desain lanskap ini. Nah, untuk itu kita perlu berpikir kreatif dan berani improvisasi. Nah, itu kuncinya itu. Kalau misalnya, dan jangan hanya terpaku pada 1-2 software saja. Misalnya CAD, SketchUp, Lumion, atau SketchUp, Lumion, Photoshop. Itu aja, jangan. Kita harus berpikir kreatif, improvisasi. Karena setiap software itu punya kelebihan masing-masing dan kita bisa manfaatkan. Mohon maaf ini saya segerakan untuk menuju ke penutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan pada Mas Rahman.